Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahgani Rizky dari kelompok Teori Kultivasi. Teori kultivasi berdasarkan penelitian George Gardner. Teori kultivasi atau cultivation theory yang disingkat SETI mulai terbentuk sebagai cara untuk menguji pengaruh yang dialami penonton akibat menonton televisi, secara khusus yang berkaitan dengan masalah kekerasan. Adalah hal yang benar bahwa televisi telah berubah banyak sejak pertama kali tersedia secara luas bagi penonton Amerika pada 1948. Namun, transformasi dramatis dalam teknologi dan sistem sosial, model kultivasi dibangun oleh George Gardner pada tahun 1960 tetap tumbuh dengan subur. Gardner memulai Cultural Indicator Project pada 1967, yaitu melakukan penelitian yang reguler dan periodik mengenai program televisi dan konsepsi realitas sosial dan mengamati pengembangan para audiens anak-anak dan dewasa. Dalam menginisiasikan teori yang dikenal sebagai teori kultivasi, Gardner dan koleganya membuat argumen kasual yang berbunyi televisi membudidaya penyebab dan konsepsi realitas sosial dalam pemikiran orang-orang. Teori kultivasi adalah sebuah teori yang memprediksi dan menjelaskan formasi serta pembentukan persepsi, pemahaman, dan kepercayaan jangka panjang mengenai dunia sebagai hasil dari konsumsi pesan media. Garis besar pemikiran Gardner mengenai City ini menyatakan bahwa komunikasi massa, terutama televisi, membudidayasi dan teori kultivasi secara bergantian. Lalu, tugas Gardner adalah memproduksi indeks kekerasan atau violence index tahunan, analisis materi tahunan terhadap contoh mingguan akan materi jaringan televisi pada jam utama atau prime time yang memperlihatkan dari masa ke masa bagaimana kekerasan ditampilkan di televisi. Nilai penemuan ini berharga bagi mereka yang tertarik dalam masalah kekerasan media secara jelas. Seperti contoh, jika hubungan antara ongkos televisi dan agresi audiens yang terjadi ingin diteliti, kehadiran kekerasan di televisi perlu diperhatikan lebih jauh lagi. Pengamat akan mampu menghubungkan peningkatan tahunan dalam jumlah materi kekerasan yang ada pada televisi dengan jumlah peningkatan tahunan dalam kejahatan kriminalitas sesungguhnya. Gardner dan rekan-rekannya terus memperbaiki indeks untuk memenuhi keluhan dari kritikus dan perhitungan tahunan memperlihatkan bahwa kekerasan muncul pada televisi pada jam-jam utama pada tingkatan yang tidak cocok dengan dunia nyata. Pada indeks tahun 1982, misalnya, memperlihatkan bahwa kejahatan pada jam-jam utama setidaknya 10 kali lipat sesuai dengan jumlah yang semakin tinggi dengan jumlah kasus kekerasan di dunia nyata. Dan rata-rata 5-6 aksi kekerasan fisik yang nyata pada per jamnya termasuk lebih dari setengah dari semua karakteristik utama mengenai realitas yang dipegang dalam konsumen komunikasi massa. Pada 1970, Gardner memandang bahwa pesan yang mengubah pernyataan tradisional akan waktu, ruang, dan pengelompokan merupakan tantangan langsung kepada pemikiran yang berlaku bahwa media memiliki sedikit efek. Jikapun ada, efek tersebut adalah kepada individu dan budaya. Lalu, City dibangun sebagai respon kepada kepercayaan mengenai efek terbatas terhadap media yang mendominasi pemikiran saat itu. Lebih penting lagi, bagaimanapun juga, hal ini merefleksikan teori media mengenai transformasi lambat dan bergantungnya pada perspektif transmisional dan penerimaan yang besar terhadap perspektif ritual terhadap komunikasi media. Mengembangkan teori kultivasi. Pertama kali, Gardner menggunakan istilah kultivasi pada tahun 1969. Namun, teori kultivasi ini merupakan teori yang sangat khas dan kuat yang belum pernah muncul selama beberapa tahun. Teori ini berkembang dari waktu ke waktu melalui serangkaian langkah metodologis dan teoritis oleh Gardner dan koleganya. Untuk merefleksikan perkembangan itu, metode yang digunakan oleh Gardner dan kawan-kawannya untuk meneliti pertanyaan terhadap kultivasi media massa yang disebut sebagai analisis kultivasi. Dan kadang, orang-orang menggunakan istilah analisis kultivasi dan teori kultivasi secara bergantian. Lalu, tugas Gardner adalah memproduksi indeks kekerasan atau violence index tahunan. Selanjutnya, saya Delia Ajeng Ramadhani akan membahas tentang asumsi teori komunikasi dan juga proses-prosesnya. Realitas kongruen berarti kesesuaian sebagai penyampaian pesan yang sama baik dalam komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal.
Oleh karena itu, kultivasi membuat sejumlah asumsi. Yang pertama, televisi memiliki perbedaan yang sangat penting dan mendasar daripada bentuk media massa lainnya. Dan yang kedua yaitu televisi membentuk cara berpikir dan relasi kita dalam bermasyarakat. Yang terakhir, pengaruh televisi itu terbatas. Pada asumsi yang pertama, menekankan pada keunikan televisi. Televisi adalah pencerita budaya yang utama dan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan kelompok-kelompok yang berbeda secara bersama-sama. Contohnya, pada tahun 2012, sebanyak 4 miliar orang seluruh dunia menonton Olimpiade di London. Mereka menghiraukan dan lepas dari adanya perbedaan etnis, gender, politik, bahkan identitas lain yang bisa membawa potensi untuk memecah belah. Kemudian asumsi yang kedua menyinggung pada pengaruh dari televisi. Asumsi ini sebagai asumsi dasar mengenai fakta-fakta kehidupan dan standar penilaian yang menjadi dasar kesimpulan bahwa televisi tidak mempersuasi kita, namun lebih sebagai lukisan mengenai dunia yang akan lebih atau kurang meyakinkan. Dalam sebuah wawancara dengan Gabner yang dimuat pada YouTube, menyatakan bahwa kita mendapat visi kehidupan yang stabil dari cerita-cerita di televisi, dan visi ini banyak mengajarkan kita mengenai nasib kita. Kenapa? Misalnya pada contoh kekerasan fiskal yang pada adegan Power Rangers yang menghabisi musuh-musuhnya, atau adegan pemukulan dalam film kartun. Gapner menunjuk adegan-adegan tersebut sebagai kekerasan. Pada contoh lainnya yaitu adegan pemaksaan yang menyebabkan orang lain menderita dan terluka serta bentuk-bentuk kecaman lainnya. Tayangan tersebut umumnya sering dikonsumsi oleh anak-anak, di mana mereka biasanya akan menyerap apa yang mereka lihat, kemudian mereka mencoba menerapkannya kepada orang lain di sekitarnya, dan efek lainnya orang yang menonton juga akan merasa takut dan gelisah karena mereka seperti merasakan jika terjadi hal yang sama kepada dirinya. Orang yang menganggap realitas televisi sebagai realitas sebenarnya adalah mereka yang secara konsisten meyakini bahwa realitas di dunia nyata sama seperti apa yang ditayangkan pada televisi. Mereka disebut sebagai hi-fi viewers. Hi-fi viewers adalah mereka yang pecandu berat televisi yang menonton TV setidaknya 4 jam setiap harinya dan akan mengunyah habis apa yang disajikan oleh televisi. Akan tetapi di sini teori kultivasi tidak akan membicarakan hal yang akan dilakukan berdasar pada tontonan kekerasan pada televisi. Namun teori ini mengasumsi bahwa menonton televisi dengan materi kekerasan akan membuat kita takut karena hal ini membudidaya dalam diri kita mengenai citra akan dunia yang kejam dan berbahaya. Kemudian asumsi yang ketiga menyatakan kalau efek televisi itu terbatas. Gapner menggunakan analogi zaman es untuk memberi jarak antara teori kultivasi dengan efek terbatas. Analogi zaman es menyatakan bahwa seperti rata-rata perubahan temperatur dengan beberapa derajat yang dapat menyebabkan zaman es atau hasil pemilihan umum yang dapat ditentukan oleh margin tipis sehingga meski relatif kecil tapi memiliki pengaruh mendalam dan membuat perubahan yang mendasar. Bukan pengaruh televisi yang tidak konsekuen, namun meski efek televisi yang dapat diukur, diobservasi, dan independen terhadap budaya pada waktu dimanapun mungkin memang ada, tetapi kecil, bahwa pengaruh tidak diragukan memang hadir dan ada secara signifikan. Contohnya, orang yang menonton serial drama NCIS akan membuat seseorang membunuh seseorang petugas angkatan laut. Namun lebih pada pernyataan bahwa secara umum menonton televisi memiliki pengaruh kumulatif yang mendalam akan pandangan kita tentang dunia. Untuk prosesnya, peneliti kultivasi membentuk 4 tahap proses. Yang pertama, analisis sistem pesan yang terdiri atas analisis detail materi program televisi dengan tujuan memperlihatkan presentasi citra, tema, nilai, dan gambaran yang sering diulangi dan konsisten. Contohnya, akan memungkinkan untuk melaksanakan analisis sistem pesan mengenai sejumlah episode akan bahaya pada acara seperti Criminal Minds. Criminal Minds ini adalah drama prosedural kejahatan yang menceritakan bagian khusus FBI yang mempelajari perilaku pelaku kejahatan. Kemudian, langkah yang kedua yaitu formulasi pertanyaan mengenai realitas sosial audiens. Contohnya, sebuah pertanyaan tipikal teori kultivasi, misalnya selama seminggu, adakah kesempatan bahwa Anda akan terlibat dalam kekerasan? Kira-kira terjadi dalam frekuensi 1 dari 10 atau 1 dari 100 kali. Kemudian langkah yang ketiga membutuhkan pertanyaan dari langkah kedua untuk disajikan kepada para anggota audiens mengenai tingkat konsumsi televisi yang mereka lakukan. Dan langkah terakhir yaitu langkah keempat,
mencakup perbandingan realitas sosial pada audiens televisi yang tinggi dan rendah. Perbedaan kultivasi dapat didefinisikan sebagai presentasi perbedaan antara respons audiens TV tingkat tinggi dan tingkat rendah. Kontribusi televisi terhadap realitas sosial audiens terdapat dua cara. Yang pertama, mainstreaming. Jennifer Good pada tahun 2009 menemukan efek mainstream muncul ketika orang-orang memperhatikan mengenai lingkungan alam yang juga merupakan konsumen televisi tingkat tinggi yang berakibat pada pengurangan kekhawatiran audiens mengenai lingkungannya. Kemudian cara yang kedua yaitu resonance. Resonance muncul ketika hal-hal dalam televisi yang pada faktanya itu kongruen dengan realitas keseharian aktual para pemirsa. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ratu Hunainah Fauzi. Indeks dunia kejam. Indeks dunia kejam merupakan produk dari teori kultivasi. Nah, indeks dunia kejam ini memiliki 3 pernyataan. Yang pertama itu kebanyakan orang menjaga diri mereka sendiri. Yang kedua, Anda tidak bisa terlalu berhati-hati dengan orang lain. Yang ketiga, kebanyakan orang akan mengambil keuntungan dari Anda jika mereka memiliki kesempatan. Adapun hal penting dalam logika teori kultivasi ini yaitu respon dari audiens tingkat tinggi yang dari mana kekerasan atau kejahatan yang ditayangkan kepada mereka diberikan dengan dosis yang sangat tinggi. Biasanya audiens tingkat tinggi ini memiliki pendidikan dan juga ekonomi yang cukup sehingga mereka memandang bahwa dunia ini tidak terlalu kejam bagi mereka. Akan tetapi sebaliknya bagi audiens tingkat rendah, mereka tidak memiliki pendidikan dan juga ekonomi yang cukup, jadi mereka memandang bahwa dunia ini adalah dunia yang kejam. Para peneliti kultivasi memandang bahwa hal ini sebagai fakta bahwa materi yang disiarkan oleh televisi memiliki faktor dan juga pemicu dalam konstruksi sosial terlepas dari perbedaan individual maupun sosialnya. Menurut Joyce Jensen, hal ini dapat mempengaruhi pemikiran seseorang. Mengapa teori kultivasi disebut sebagai teori kritis? Dikarenakan teori kultivasi ini memperhatikan juga melihat orang-orang berkomunikasi. Dan teori kultivasi ini tidak hanya menghasilkan persepsi bahwa dunia ini kejam, akan tetapi teori kultivasi ini menonton. Nah, integritas ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada tradisi komunikasi, konteks komunikasi, dan juga pendekatan untuk mengetahui. Yang selanjutnya ada kritik. Kritik ini hanya satu jenis, yaitu kriteria evaluasi. Nah, kritik ini memiliki 4 jenis kriteria, yaitu konsistensi logis, yang kedua utilitas, yang ketiga heurisim, dan yang terakhir adalah uji waktu. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.